Saudara, dalam rangka deepening dan broadening kita tentang ajaran-ajaran kuno yang cocok di zaman sekarang ini, saya mencoba prefer melihat apa yang ada di dalam buku yang saya jadi editor ya, The Dancing Leader, Hening, Mengalir, dan Bertindak. Ribuan sungai bergabung menjadi samudera. Jadi tujuan daripada acara Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia ini bukan mau memaksakan pandangan dari satu arah saja, tapi membiarkan ratusan sungai bergabung menjadi samudera. Ya, nah karena itu ada suatu bagian yang menarik dari buku ini. Saya mendapat sumbangan yang sangat berharga dari Pak Muhammad Muhajirin itu. Ya, dia memberikan kumpulan cerita-cerita yang menarik sekali untuk memberi penerangan pada manusia zaman sekarang ini yang semakin materialistis, menciptakan ilmu-ilmu artificial intelligence yang mencoba pakai untuk memperkaya dirinya. Nah, kira dalam slide yang lalu kan kita sudah mendengarkan bagaimana Jack Ma itu memandang artificial intelligence untuk menerapkan kitab kuno dari Konfusius yang bernama Tengah Sempurna, Chung Tengah Yung, Jalan Tengah Sempurna itu. Dia mengatakan artificial intelligence itu dipakai untuk menyalurkan apa eh, petani yang capek-capek memproduksi apa makanan, buah dan dikirim ke kota untuk dijual, tapi untungnya sebagian besar dimiliki oleh orang-orang yang kerjanya hanya menyalurkan aja. Nah, melalui Jack Ma itu mencoba menghubungkan link antara si petani dan si pembeli yang sehingga sifatnya menguntungkan petani dan juga si pemakai itu merasa juga diuntungkan karena sudah makan buah atau gandum atau roti atau apa yang terjadi karena adanya artificial intelligence ini. Ya. Nah, dalam buku ini ya saya melihat satu kisah yang menarik ya yang saya bacakan kalau saya minta Anda Mbak beli buku ini setebal gini hampir 1.000 halaman dan disuruh membaca dengan huruf font yang begini kecil. Aduh, rasanya sih nggak bakal sampai ini buku ini gitu. Yang setebal gini tuh. Ini ada satu tulisan yang bernama berdikasih judul Aku hanya meminta jarumku itu. Nah, cerita ini adalah pengalaman daripada seorang penguasa yang gebiar-gebiar itu. Semuanya apa menikmati hidup yang penuh gebiar. Tapi lalu merasa dia tidak puas dan lalu dia memilih jalan sufi.
dan lalu menjadi orang yang sederhana dan mengatakan udah semua seragam seragam saya itu disimpan aja atau dibuang-buang. Saya hanya butuh satu baju wol aja dan satu jarum untuk apa? Untuk menjahit baju saya kalau sampai robek itu. Jadi orang yang berkuasa bergemerlapan itu, ya kalau kemana-mana disambut dengan kemegahan, gitu, yang luar biasa protokolnya. Pada satu hari itu duduk di pinggir sungai dan mengeluarkan jarumnya untuk menjahit bajunya yang robek, tuh. Tapi sialnya si jarum ini jatuh ke sungai itu. Aduh, gimana? Lalu si dia itu ngumpat ke sungai itu. Gimana nih? Saya punya jarum satu-satunya jatuh masuk ke kamu. Saya sekarang nggak bisa menjahit saya punya mantel loh. Dan saya akan kemana-mana dengan mantel yang robek kan. Mendengar keluhan itu, sang sungai kemudian mengerahkan semua ikan yang ada di situ dan muncul dan membawa jarum emas itu. Nah, yang menarik adalah di penguasa yang dulu mantan penguasa yang mengikut jalan sufi itu mengatakan, aduh saya nggak perlu jarum yang macam-macam dari emas, saya hanya perlu jarum saya aja yang saya pakai udah lama untuk menjahit. Saya punya mantel kalau bolong itu. Ya. Nah cerita pendek ini mau memberikan cara pandang bahwa dalam orang psikolog menyebut kalau dia masih berkuasa kemaru itu to have kalau bisa menjadi orang irit apa nomor urutan nomor satu terkaya di negeri sendiri dan bahkan di seluruh dunia menceritakan kekayaannya sekian triliun triliun dolar apa segala macam. Nah, sedangkan setelah menjadi sufi dia hanya butuh jarum saya yang saya pakai untuk jahit itu supaya dikembalikan itu. Saya nggak perlu yang jarum emas yang dibawa oleh apa ikan-ikan itu. Nah, ajaran apa ini sih yang menarik ini? Dan bagaimana kaitannya dengan pemikiran orang-orang dari Tiongkok gitu? Ini jalan sufi menurut Islam. Nah, jalan menurut Tiongkok itu beda lagi, yaitu ketika murid cemerlang daripada Lao Tzu penerusnya yang bernama apa Chuang Tzu yang hebat sekali kalau Anda baca bukunya, saya ada bukunya, sangat filosofis tinggi. Tanya guru, yuk kalau nanti sudah yang sudah mulai tua ditanya muridnya, guru kalau nanti meninggal apa jenazah yuk mau dikubur di mana? Gitu. Apakah dibawa ke tempat di mana Ayubnya lahir, di sana dikubur? Si Chuangzu menjawab begini, ah, enggak, geletakkan aja di lapangan, dialasin daun, sudah.
Cukup, nggak usah repot-repot. Nah, murid-murid marah, ya jangan gila kan nanti dimakan oleh anjing atau binatang atau burung pemakan bangkai. Soalnya itu dengan santai mengatakan, kalau yuk kubur di tanah, kan juga dimakan oleh bakteri. Ya toh. Lalu apa bedanya? Ya kan? Nah, disinilah mirip bahwa akhirnya setelah hiu mencapai puncak apa memiliki hal-hal yang duniawi, maka akhirnya Anda harus kembali kepada hidup sederhana. Pendiri daripada sebuah grup pangan, industri pangan yang besar, terbesar di Indonesia, di dunia, itu setelah usianya lanjut masih suka ngantor itu. Dan ditanya oleh temannya, Om, ngapain yuk? Kok masih kelihatannya nggak capek-capeknya cari duit? Udah pensiun pun bukan dipakai untuk jalan-jalan atau di rumah menikmati kekayaan. Karena toh perusahaannya sudah maju kan? Ada yang ngurus toh. Dia dengan santai mengatakan, ngapain itu? Saya nggak cari sesuatu yang berlebih-lebihan. Saya hanya setiap hari terus bekerja untuk mendapatkan supaya saya bisa makan 3 kali sehari. Dan kalau malam bisa tidur nyenyak. Ya. Loh, apa kok begitu ya? Itu kan sama si abang becak. Itu bukan Gojek yang kemana-mana. Cari uang untuk keluarganya tuh. Ya dia bilang, ya sambil senyum anak muda. Kamu nggak tahu bahwa kalau saya makan 4 kali sehari, 5 kali, bukannya tambah sehat tapi saya jadi sakit itu. Ya. Karena itu orang zaman kuno mengatakan, ini boleh makan pagi seperti raja, pagi secara pangeran, kalau orang banyak gerak, no? Malam sebagai raja, siang sebagai raja, malam sebagai pengemis itu. Itulah hidup yang sehat itu. Jadi bukan yang malam dinner sana, dinner sini, ya, pagi cari breakfast yang ya, istimewa di hotel bintang 6 atau 7 ada. Ya. Siang lunch di mana, malam nanti di mana. Ya kalau begini kan dia punya hidup jadi you mengundang penyakit masuk ke dalam dirimu kan. Dan lalu kalau malam meskipun duit saya banyak, saya belum tentu bisa tidur nyenyak itu. Duit saya sudah triliunan itu. Saya adalah orang dalam skala, tidak usah nomor satu lah, nomor dua atau nomor tiga yang terkaya di dunia. Tapi kalau saya nggak bisa tidur nyenyak, saya nggak ada gunanya juga. Saya bisa sewa kamar di hotel dengan ranjang emas, VIP, very very important, VVIP room. Tapi kalau nggak bisa tidur nyenyak, harus pakai tablet ya, nggak ada gunanya. Lihatlah itu tukang beca, bang beca, capek. Tapi setelah merasa dapur di rumahnya bisa ngepul, akhirnya dia taruh becaknya di pojokan jalan atau di bawah pohon, lalu dia apa tiduran aja.
selonjor kakinya dan mendangkur itu. Ya. Jadi inilah saudara-saudara, akhirnya memang bukan to have, tapi you harus mengetahui sangkan paraning duadi ini. Kalau you udah tahu sangkan paraning duadi, ya akhirnya sendiri Anda adalah akan bikin repot untuk diri sendiri kan? Ya. Anda dijadikan budak dari apa yang Anda kejar-kejar kan? Ya. Oke, kita akhirin di sini dulu dan sampai jumpa.